Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dari jurusan Akuntansi 19C dengan NIM 1057311082119. Nah, pada kali ini saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama, aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperlakuan. Kemudian yang kedua, aspek keperlakuan pada desentralisasi. Kemudian yang terakhir mengenai implikasi keperlakuan dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Nah, adapun pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian teori kontingensi. Teori kontingensi adalah pendekatan untuk mempelajari perilaku organisasi di mana penjelasan yang diberikan adalah bagaimana faktor-faktor kontingensi seperti teknologi, budaya, dan lingkungan eksternal mempengaruhi desain dan fungsi organisasi. Asumsi yang mendasari teori kontingensi adalah tidak ada satu jenis struktur organisasi yang sama berlaku untuk semua organisasi. Nah, adapun munculnya perumusan kontingensi yaitu dengan alasan yang menjadi pertimbangan utama dalam mengadopsi teori kontingensi ini adalah untuk digunakan sebagai alat yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan hasil riset empiris. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam meninjau dan memahami jenis hipotesis yang telah dikemukakan untuk menjelaskan penemuan yang kontradiktif. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh hasil empiris. Apabila diperoleh hasil yang tidak memuaskan, maka masalah tersebut harus dipecahkan dalam kerangka universal yang telah menjadi sumber dan stimulus bagi pengembangan perumusan kontingensi. Konsep seperti teknologi, struktur organisasi, dan lingkungan yang telah dilibatkan untuk menjelaskan mengapa sistem akuntansi membedakan antara satu situasi dengan situasi yang lainnya. Nah, efek teknologi itu sendiri yaitu variabel kontingensi terpanjang dan yang paling sederhana digunakan dalam akuntansi manajemen adalah teknologi produksi, jenis teknik dan proses produksi yang berbeda. Nah, kemudian mengenai variabel dasar kontingensi dan hubungannya, teori kontingensi akuntansi manajemen dapat mengidentifikasi sejumlah perbedaan atau jenis variabel. Misalnya, teori ini mengemukakan bahwa kerangka yang terdiri atas 3. Nah, 3 hal penting dalam ketidakpastian terdiri atas yang pertama lingkungan, saling ketergantungan, dan faktor internal. Nah, adapun isi teori kontingensi yaitu yang pertama variabel sosial. Nah, variabel sosial terdiri dari beberapa faktor yang terutama terdapat pada semua perusahaan dalam suatu negara merupakan hal pokok yang bervariasi pada setiap negara. Meskipun terdapat kemungkinan adanya persamaan antar negara, hal ini tidak relevan untuk dibahas saat ini. Nah, kemudian lingkungan. Lingkungan perusahaan merupakan konsep dalam hubungannya dengan ketidakpastian. Karakteristik tersebut mempunyai sedikitnya 2 dimensi yang terdiri atas yang pertama, dimensi stabilis dinamis dan dimensi homogen. Nah, kemudian atribut organisasi. Besaran organisasi merupakan konsep dari ukuran yang ada di dalamnya seperti jumlah karyawan, tingkat perputaran penjualan, nilai aset, dan lain sebagainya pada umumnya saling berhubungan. Teknologi telah menjadi konsep penting pada saat ini. Nah, kemudian yang terakhir karakteristik pengguna. Para pengguna dapat digambarkan sebagai individu yang menggunakan data yang terdapat dalam laporan perusahaan dan memiliki suatu kepentingan atau sedang dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, selanjutnya mengenai kerangka evaluasi teori kontingensi. Sistem informasi akuntansi hanya meliputi salah satu bagian dari struktur pengendalian organisasi. Strategi pengendalian organisasi akan melibatkan pertimbangan desain organisasi, sistem informasi manajemen, dan sistem perencanaan dan pengendalian.
Nah, kemudian mengenai implikasi untuk riset, yaitu efektivitas sistem informasi akuntansi manajemen berhubungan dengan studi berbagai mekanisme pengendalian digunakan oleh organisasi untuk mempengaruhi perilaku anggota dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Nah, perlu pula kita ketahui bahwasanya terdapat 4 karakteristik proses yang penting untuk pengendalian organisasi efektif, yaitu yang pertama, kemampuan dan motivasi untuk bertindak. Kemudian yang kedua, spesifikasi dari suatu sasaran. Kemudian yang ketiga, model yang bersifat prediktif terhadap kemungkinan tindakan hasil pengendalian. Nah, kemudian yang terakhir, pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Nah, ada pun contoh kasus pada materi ini yaitu pada tanggal 31 Desember, apakah perusahaan harus membayar denda atau terbebas dari tuntutan? Adanya ketidakpastian seperti ini merupakan dapat membuat perusahaan harus membuat sebuah provisi atau kontingensi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, perlu kita mengetahui apa sih sebenarnya perbedaan dari provisi dan kontingensi itu sendiri. Nah, berdasarkan PSAK 57, provisi didefinisikan sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakrualkan dengan membebankannya ke beban dan kewajiban serta dicatat hanya jika memenuhi 3 kondisi, yang mana yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, kemudian sebagai akibat peristiwa dari masa lalu, kemudian kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang terakhir, jumlah kerugian dapat diestimasi secara layak. Estimasi yang layak dilihat dari pengalaman, nasihat, dan pengacara, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kontingensi itu sendiri didefinisikan sebagai kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Nah, jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan bahwasanya kewajiban kontingensi. Selain kewajiban kontingensi, terdapat pula yang dinamakan aset kontingensi. Klaim atau hak untuk menerima aset yang keberadaannya tidak pasti, tapi pada akhirnya mungkin jadi sah. Nah, contoh aset kontingensi yang paling umum itu berkaitan dengan penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, kemungkinan pengembalian dari pemerintah atas kelebihan pajak, penundaan kasus pengendalian yang hasilnya mungkin menguntungkan, dan kerugian pajak yang mungkin kompensasi ke depan. Aset kontingensi ini tidak perlu diakui hanya didisclose saja, sama seperti kewajiban kontingensi. Nah, jika kita rangkum peluang kejadian dari suatu ketidakpastian, maka kita akan mendapatkan 3 kondisi. Yang pertama, probable, kemudian kemungkinan kejadian sangat tinggi. Dalam kondisi ini perusahaan mencatat provisi. Nah, kemudian reasonably possible, yaitu peluang kejadian masa depan terjadi lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadi, namun masih di bawah tingkat kemungkinan probable. Dalam kondisi ini, perusahaan melakukan disclosure kewajiban kontingensi. Nah, yang terakhir yaitu remote, yaitu peluang di mana kejadian masa depan terjadi sangat kecil sehingga tidak diperlukan untuk diungkapkan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai aspek keperilakuan pada desentralisasi. Nah, kondisi nyata entitas bisnis pada saat itu yaitu sebagai contoh, pengirim dari informasi adalah Tuan X. Seorang eksekutif perusahaan grup XYZ. Penerima informasi tersebut adalah Tuan Direktur Sentosa, pendiri grup XYZ. Nah, pada awalnya grup ini didirikan pada tahun 1972. Perusahaan produsen es krim di Bekasi di pabrikan mampu memasok es krim beberapa di kota besar di Indonesia. Ide membuat pabrik tersebut berasal dari Tuan Z dibantu dengan adik-adiknya, Tuan Z. Pabrik tersebut sukses karena usaha pemasaran dan distribusi yang kreatif pada tahun 1975 tersebut. Nah, pabrik Medan didirikan sebagai produsen es krim terbesar di Indonesia. Nah, menjelang tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke 2 arah yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang lain digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan produk
produk lainnya. Sebagai kecil, tes kapasitas penghasil bahan kemasan yang diperlukan untuk es krim dan direncanakan untuk dijual keluar. Grup tersebut juga mendirikan pabrik es krim di Jawa Timur pada awal 1980-an. Pabrik bahan kemasan maupun pabrik es krim Timur dijadwalkan untuk berproduksi. Nah, Tuan Z bertanggung jawab atas operasi di Jawa Timur dan Bekasi, sementara Tuan Y pindah ke Medan untuk mengawasi jalannya operasi di sana. Nah, percakapan yang digambar di atas terjadi pada awal tahun 1980 antar Tuan A dan Tuan K. Tuan K, seorang insinyur produk susu yang memperoleh keahlian melalui pelatihan, telah dipindahkan dari Medan, di mana menjadi seorang pejabat manajer operasi untuk membantu instalasi pabrik es krim di Jawa Timur. Nah, Tuan kemudian melanjutkan dengan menambahkan percakapannya bersama beliau. Nah, selanjutnya melakukan desentralisasi atau tidak. Lebih dari satu perusahaan yang bertumbuh telah menghadapi masalah untuk melakukan reorganisasi dalam menghadapi pertumbuhan, pencuitan, atau perubahan. Salah satu dimensi dari restrukturisasi organisasi yang memperoleh perhatian yang besar adalah dikotomi sentralisasi atau desentralisasi. Dalam kebanyakan situasi, hal ini dipahami sebagai tingkatan hierarki di mana keputusan dibuat dalam suatu organisasi. Nah, perlu kita ketahui apa makna dari desentralisasi. Istilah desentralisasi digunakan dalam sejumlah besar literatur yang beragam. Dengan demikian, istilah ini memiliki arti yang berbeda pada setiap orang yang berbeda. Nah, adapun lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan strategis jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan operasi. Hal ini berarti penggunaan yang lebih baik atas waktu manajerial yang sangat berharga. Kemudian desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah karena mereka yang berada paling dekat dengan masalah atau manajer lokal memiliki informasi yang paling baik sehingga dapat memberikan respon yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal. Nah, kemudian yang ketiga, sistem tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan yang tersentralisasi mungkin lebih inferior dibandingkan dengan keputusan yang dibuat secara lokal dalam sistem yang terdesentralisasi. Nah, yang keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen ke depannya. Desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi sehingga merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi manajer itu sendiri. Memilih struktur untuk menerapkan desentralisasi, organisasi harus memilih struktur yang mengembangkan anggaran dasar dan mengukur kinerja dari subunit yang terdesentralisasi. Tidak satupun struktur yang paling sesuai untuk desentralisasi merupakan pokok bahasan dari bagian ini. Pilihan atas struktur bagaimana cara untuk satu dari sekian banyak struktur yang dapat meningkatkan desentralisasi yang sesuai membutuhkan dua keputusan inti. Yang pertama, bagaimana tugas atau keputusan dalam suatu organisasi, dan sistem akuntabilitas seperti apa yang sebaiknya diterapkan terhadap sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas atau keputusan. Nah, kemudian pembagian tugas atau keputusan komplikasi. Nah, komplikasi tambahan dalam membagi tugas atau keputusan pada kebanyakan organisasi besar adalah penyebaran geografis dari unitnya. Geografi menambah masalah koordinasi, terutama ketika unit tersebut melewati batas negara. Perusahaan selaras harus diatur berdasarkan wilayah, di mana setiap wilayah memiliki organisasi view dan produk yang lebih lanjut. Masalah yang sulit timbul ketika hanya ada beberapa produk dari banyak produk perusahaan tersebut yang dijual di berbagai wilayah. Dalam situasi semacam itu, organisasi dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menduplikasi produk itu semua menggunakan geografis untuk seluruh produknya. Nah, selanjutnya mengenai merencanakan akuntabilitas sumber daya langkah kedua. Langkah kedua dalam memilih struktur adalah merencanakan sistem yang sesuai untuk akuntabilitas sumber daya pada subunit fungsional, produk, atau wilayah. Biasanya struktur akuntabilitas sumber daya mengikuti logika dari distribusi fisik aktivitas dan keputusan yang dicapai oleh penciptaan subunit.
Nah, 4 jenis unit akuntansi sumber daya yang dikenal oleh literatur yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Nah, adapun pengembangan anggaran, pilihan atas struktur yang sesuai merupakan langkah pertama di jalan yang menuju pada desentralisasi. Tugas yang sama adalah pentingnya adalah pengembangan anggaran dasar, yakni sekelompok aturan dan prinsip operasi yang akan mengatur hubungan antara subunit dengan kantor pusat dan antara satu subunit dengan subunit lainnya, yang seharusnya dikendalikan secara sentral. Dalam teori, sistem yang terdesentralisasi penuh akan mendelegasikan seluruh aktivitas yang dapat dipisahkan kepada subunit dengan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali peran dari manajemen sentral. Nah, pemeriksaan lebih lanjut menyarankan 6 pedoman yang dapat menjelaskan praktik saat ini dan dapat berguna bagi organisasi yang sedang dalam proses untuk melakukan desentralisasi. Nah, adapun faktor-faktor yang memengaruhi pilihan. Yang pertama, ada 4 faktor penting yang sebaiknya menjadi pertimbangan oleh suatu organisasi dalam memutuskan ujung mana yang akan dipilih pada kontinuum kompensasi kolaborasi tersebut. Yang pertama, tersedianya pasar eksternal, kemudian saling ketergantungan yang strategis, kemudian ketidaklengkapan harga, dan yang terakhir tersedianya opsi keluar. Nah, adapun menetapkan norma keperlakuan. Norma keperlakuan yang paling penting adalah sosialisasi, spesialisasi, standarisasi, dan formalisasi. Semua metode ini menyediakan suatu cara di mana kantor pusat dapat mengkomunikasikan keinginan atau situasi strukturnya sehingga keputusan dan tindakan yang diambil oleh subunit sesuai dengan norma perilaku yang dapat diterima. Sebelum membicarakan bagaimana metode ini dapat digunakan untuk menetapkan norma perilaku, adalah penting untuk menyadari bahwa pengguna mengandung bahaya nyata mengubah suatu organisasi dari desentralisasi ke sentralisasi. Nah, adapun desentralisasi dan penentuan harga transfer. Mekanisme utama yang digunakan oleh organisasi untuk mengatur pertukaran antar subunit adalah mekanisme penentuan harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer mendukung dan mendorong jenis perilaku tertentu dalam organisasi. Oleh karena itu, anggaran dasar untuk desentralisasi mencoba untuk melakukan hal yang sama, maka terdapat suatu hubungan yang erat di antara keduanya. Sistem penentuan harga transfer dapat digunakan sebagai alat untuk memaksakan perilaku yang diinginkan oleh anggaran dasar. Nah, adapun pembahasan terakhir yaitu mengenai implikasi keperlakuan dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa adapun prinsip akuntansi berterima secara umum yaitu akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka yang implisit. Kerangka ini dikenal sebagai prinsip akuntansi berterima secara umum atau biasa disebut dengan PABU. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum dapat menjadi syarat bagi keputusan manajer serta juga sebagai ukuran kinerjanya. Pernyataan nomor 4 Accounting Principle Board menyatakan bahwa pari dilihat dari dalam pengalaman, alasan, kebiasaan, penggunaan, dan kebutuhan praktis, dan PABU mencakup konversi, aturan, dan prosedur yang perlu untuk mendefinisikan prinsip akuntansi yang dapat diterima pada suatu waktu tertentu. Bagaimana cara dilakukan untuk memberi makna yang dapat diakui terhadap istilah yang diterima secara umum, sehingga istilah tersebut menggambarkan kondisi di mana metode akuntansi akan dianggap diterima secara umum. Nah, literatur tentang PABU telah meluas mencakup sejumlah persyaratan, opini, dan pernyataan lain dari berbagai sumber yang berwenang. Nah, adapun prinsip akuntansi berterima umum kecil versus prinsip akuntansi berterima umum besar, yaitu berkaitan dengan perbedaan tersebut antara pengguna. Masalahnya adalah bagaimana cara untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan yang nyata antara kebutuhan penggunaan laporan keuangan perusahaan publik dan penggunaan laporan keuangan perusahaan privat, atau apakah terdapat perbedaan yang nyata di antara pengguna mengenai derajat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang berbasis privat sebagai sumber informasi. Riset empiris terhadap kedua pernyataan tersebut menghasilkan temuan yang berbeda.
Bukti menegaskan bahwa pemegang dana dan saham dari perusahaan publik merupakan pengguna utama laporan keuangan perusahaan. Namun, bukti lain menegaskan bahwa pejabat bank di bidang kredit dan analisis sekuritas memiliki derajat kemiripan yang tinggi dalam hal preferensi terhadap berbagai jenis informasi yang umumnya dimasukkan dalam laporan keuangan. Hal ini merupakan sedikit contoh di mana kedua kelompok memiliki perbedaan dan preferensi terhadap informasi dengan fokus yang berbeda. Nah, temuan terakhir ini menjadi posisi yang sering diambil oleh para pihak yang berwenang untuk menetapkan standar ketika harus mendefinisikan kebutuhan pengguna. Nah, FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk melayani kebutuhan pengguna laporan keuangan secara umum dan bukan kebutuhan khusus dari pengguna tertentu. Nah, adapun kebijakan dan perubahan metode akuntansi, yaitu kebijakan akuntansi dari pelaporan suatu entitas adalah prinsip akuntansi spesifik dan metode penerapan prinsip tersebut yang oleh manajemen dari entitas yang bersangkutan dipandang paling tepat untuk menyajikan posisi keuangan, perubahan dalam posisi keuangan, dan hasil operasi dengan sewajarnya sesuai prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan oleh karenanya diadopsi untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, adapun kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperilakuan, yang pertama, tujuan dari akuntansi dan profesi manajemen adalah mengeliminasi praktik yang memberatkan dan menciptakan sekumpulan prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang akan memotivasi manajer untuk membuat keputusan ekonomi yang kuat. Nah, kemudian APB masuk untuk memperbaiki keputusan dengan memutuskan pendekatan berdasarkan metode alokasi komprehensif, tetapi hal ini dilakukan berdasarkan latar belakang pembukuan. Nah, kemudian ada pun efek sampingnya, yaitu potensi implikasi motivasional yang tidak diinginkan dari metode arus flow terhadap akuntansi pajak meluas pada banyak keputusan akuntansi dan pajak menciptakan perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan biaya untuk tujuan pajak dan untuk tujuan pembukuan. Nah, kemudian ada pun potensi kuat. Profesi akuntansi harus melanjutkan pekerjaannya dalam mengurangi dorongan penyalahgunaan metode akuntansi. Selain itu, profesi akuntansi harus mengeliminasi praktik yang tidak dapat dibenarkan oleh lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, kemudian ada pun analogi kontrol manajemen. Laporan keuangan kepada pemegang saham menampilkan informasi output sistem publik untuk mengontrol tindakan manajerial. Kemudian perbedaan operasi antara utama aspek motivasional sistem kontrol manajemen internal dengan sistem pelaporan perusahaan terletak pada siapa yang menentukan sasaran yang akan dicapai sistem tersebut. Nah, sistem kontrol manajemen digunakan secara internal oleh manajemen puncak perusahaan untuk mengkomunikasikan, memahami, mengukur, dan mempengaruhi tindakan manajer unit operasional. Manajemen kinerja per lembar saham merupakan ukuran kasar dari kinerja. Hal ini mempengaruhi perilaku manajerial melalui dua cara. Yang pertama, cara dengan korporasi dikapitalisasi, kemudian cara dengan keputusan-keputusan akuntansi dan ekonomi dibuat dalam menciptakan dan menghitung laba. Nah, kemudian kemajuan terbaru, kemudian anak perusahaan tidak dikonsolidasi. Opini APB nomor 10 yang merupakan amandemen terhadap Accounting Research Bulletin nomor 51 mengurangi bias motivasional yang melekat kepada prinsip konsolidasi yang lama. Nah, kemudian kerugian dan laba luar biasa. Nah, laba bersih akan mencerminkan seluruh pos keuntungan dan kerugian yang diakui selama periode tersebut, kecuali untuk pos-pos di mana benar-benar dilakukan penyesuaian sebelum laba periode perusahaan dihitung. Nah, kemudian saham biasa ekuivalen. Opini nomor 9 dan nomor 15 menghasilkan dorongan bagi manajer untuk memberikan efek convertible khususnya pada saat penerbitan ekuitas dengan saham biasa. Namun, sejak akhir tahun 1968, SEC menyatakan bahwa perhitungan laba per saham aktual dari korporasi harus memasukkan seluruh kelas saham biasa yang beredar, seluruh efek beredar dengan hal dividen yang sama dengan saham biasa, dan seluruh efek yang dihasilkan terutama dari nilai konversi atau yang memiliki karakteristik pemegang saham retroaktif.
Opini nomor 10 tidak membuang insentif akuntansi untuk akuisisi, tetapi hal ini mengurangi kekuatan dari insentif tersebut. Opini nomor 10 merekomendasikan untuk menunjukkan efek pooling terhadap tren laba perusahaan. Mungkin perlu disediakan rekonsiliasi antara nilai laba sebelumnya dengan yang dilaporkan pada saat ini. Nah, selanjutnya area yang menjadi perhatian sekarang. Terdapat sejumlah praktik akuntansi yang mempunyai karakteristik perilaku yang tidak diinginkan karena praktik-praktik tersebut dapat mengkondisikan keputusan manajerial dengan cara yang menghasilkan pengukuran kinerja yang menyesatkan. Nah, yang pertama, menyatukan kepentingan. Ciri penting dari tren merger dan akuisisi perusahaan adalah praktik akuntansi. Penanganan ini digunakan untuk merger melalui pertukaran saham ekuitas dari dua perusahaan dengan ukuran yang sama. Kekuatan dari intensif pooling naik secara signifikan ketika orang mempertimbangkan disinsentif yang melekat pada anggapan akuntansi bahwa biaya dari program seperti penelitian dan pengembangan serta pengembangan baru dan pemasaran tidak dikapitalisasi. Kemudian yang kedua, pendanaan di luar neraca. Faktor yang signifikan dalam pertumbuhan perusahaan sewa guna adalah praktik akuntansi tidak mengharuskan penyewa untuk mengkapitalisasi pembayaran sewa mendatang dan menampilkannya sebagai kewajiban pada neraca. Nah, adapun metode pendanaan di luar neraca adalah menciptakan anak perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menangani pendanaan hutang melalui penjualan kredit. Nah, anak perusahaan ini tidak harus dikonsolidasikan dengan induk perusahaannya dalam laporan keuangan publik. Nah, yang ketiga, kredit pajak investasi. Penanganan akuntansi arus kredit pajak investasi memungkinkan perusahaan untuk mengakui keuntungan penghasilan secara penuh dan kredit pajak investasi dalam tahun ini, sehingga memungkinkan menghasilkan laporan menyesatkan untuk laba periode sekarang. Kekuatan penanganan akuntansi terhadap kredit pajak investasi akan berkurang jika kredit pajak investasi dicatat dengan metode penundaan. Nah, selanjutnya perlindungan melalui pengungkapan. Nah, memungkinkan untuk mengurangi potensi dari implikasi perilaku yang tidak diinginkan dari kasus sebelumnya dengan ketentuan pengungkapan yang berhubungan. Hal ini berlaku jika analisis sekuritas dan pemegang saham memahami secara penuh praktik akuntansi yang terlibat dan secara eksplisit melakukan penyesuaian terhadap pengaruh metode akuntansi terhadap laba perusahaan dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, pengendalian internal. Contoh pengendalian internal itu sendiri yaitu terhadap sedikit perusahaan yang mengungkapkan kapitalisasi sewa guna usaha pada laporan keuangan publiknya, meskipun sebagian besar dari perusahaan tersebut menuntut manajer divisional untuk mengkapitalisasi sewa guna usaha pada laporan divisional. Nah, kemudian beberapa perusahaan membolehkan manajer divisi untuk mengkapitalisasi biaya penelitian dan pengembangan. Nah, untuk alasan serupa, sejumlah perusahaan menggunakan depresiasi dipercepatkan untuk tujuan internal. Nah, beberapa perusahaan memberi kredit kepada divisi untuk kredit pajak investasi yang mengalir dari investasi mereka. Nah, itulah tadi materi singkat terkait 3 pembahasan bab yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dina Aulia, pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.